Om Swastiastu. Om Awibinamastu Namo Sidem, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anubadrah Kertawayantu Wiswata. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puja astungkara kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kerta waranugrahanya lah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan baik dan juga selamat. Dewan juri yang saya hormati, dalam Dharma Wacana kali ini saya akan membawakan Dharma Wacana dengan tema Kepemimpinan Hindu yang berjudul Kepemimpinan Hindu dalam Ajaran Ramayana. Dewan juri yang saya hormati, seperti apa pemimpin yang baik? Bagaimana pemimpin yang sesungguhnya? Seperti yang telah kita ketahui selama ini, pemimpin itu adalah orang yang memiliki peran untuk memimpin atau mengarahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Tentu, di mana ada pemimpin, pasti juga ada yang dipimpin. Pertanyaannya, apakah kita atau pemimpin kita sudah menjadi pemimpin yang baik? Sudahkah menjadi pemimpin yang sesungguhnya? Dewan juri yang saya hormati, ternyata pengetahuan tentang kepemimpinan juga terdapat dalam epos Ramayana. Siapa yang tidak tahu tentang Ramayana? Ramayana itu adalah wira cerita tentang Awatara Wisnu yang turun ke bumi untuk menegakkan Dharma. Nah, di sini Rama menyelamatkan Dewi Sita dan mengalahkan Rahwana, Raja Alengka. Dalam cerita Ramayana, atau lebih tepatnya Kekawin Ramayana, sudah diterangkan atau disebutkan tentang 8 sifat-sifat kepemimpinan yang dibabar oleh Sri Rama kepada Wibisana yang akan menjadi raja baru di Alengka. Dalam Kekawin Ramayana, Sargah 23, Sloka 42. Hyang Indra, Yama, Surya, Chandra, Anila, Kuwera, Baruna, Agni, Nahan Welu, Sirata Matangga Sang Bupati, Matang Niran Inista Astabrata. Sang Hyang Indra, Yama, Surya, Chandra, Bayu, Kuwera, Baruna, Agni. Itu 8 banyaknya. Beliau menjadi perwujudan Sang Prabu, menyebabkan beliau dijunjung karena menegakkan 8 brata tersebut. Astabrata adalah 8 sifat-sifat kepemimpinan yang merupakan 8 unsur alam, yang merupakan sifat-sifat dari 8 dewa penguasa unsur alam. Yang pertama, Indra Brata. Dewa Indra adalah dewa hujan. Hujan adalah air yang memberikan kemakmuran dan memberikan hujan kepada setiap celah kehidupan di bumi tanpa terkecuali. Dalam Ramayana, Raja Rama dan juga Raja Dasarata adalah raja yang senantiasa mencintai keluarga dan juga rakyat-rakyatnya. Raja Rama dan Raja Dasarata juga selalu senantiasa memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat dan keluarganya tanpa terkecuali. Begitulah hendaknya seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu hendaknya senantiasa mencintai seluruh anggota-anggotanya, membawa kesejahteraan dan kemakmuran kepada semua anggotanya tanpa terkecuali. Layaknya hujan yang turun ke bumi, memberikan kemakmuran dan memberikan hujan kepada setiap celah kehidupan di bumi tanpa terkecuali. Selanjutnya ada Yama Brata. Dewa Yamadipati adalah dewa yang mengadili kita setelah kematian. Raja Rama dan juga Raja Dasarata adalah raja yang begitu adilnya. Bahkan bukan hanya kepada rakyat-rakyatnya, Raja Dasarata yang punya 3 orang istri pun bisa bersikap sebegitu adilnya kepada ketiga istrinya. Pemimpin hendaknya demikian, harus mempunyai sifat dasar keadilan, tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, layaknya Sang Yamadipati yang mengadili perbuatan manusia seadil-adilnya sesuai dengan perbuatannya selama di dunia. Dewan juri yang saya hormati, selanjutnya adalah Surya Brata. Dewa Surya adalah dewa matahari. Matahari menyinari bumi dan alam semesta senantiasa tanpa mengharapkan imbalan sama sekali. Raja Rama dan juga Raja Dasarata adalah raja yang begitu setia kepada rakyat-rakyatnya. Bahkan kita juga bisa menjadikan Laksmana, adik dari Sri Rama, sebagai cerminan dari kesetiaan, karena beliau senantiasa setia menemani sang kakak Rama dalam pengasingannya ke hutan tanpa mengharapkan imbalan sama sekali. Pemimpin hendaknya demikian, senantiasa setia kepada anggota-anggotanya tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balasan. Layaknya matahari yang menyinari bumi dan alam semesta senantiasa tanpa mengharapkan
imbalan sama sekali. Selanjutnya Candrabrata. Dewa Chandra adalah dewa bulan. Bulan menyinari di malam hari, namun tidak pernah memberikan rasa panas. Raja Rama dan juga Raja Dasarata adalah raja yang senantiasa memberikan kesejukan, ketenangan kepada seluruh rakyat-rakyatnya. Nah, pemimpin hendaknya demikian, harus senantiasa dapat memberikan rasa tenang dalam keadaan setegang apapun, layaknya rembulan yang bersinar di malam hari, namun tidak pernah memberikan rasa panas. Dewan juri yang saya hormati, selanjutnya ada Bayu Brata. Dewa Bayu adalah dewa angin. Angin mampu menelusup ke setiap ruang, tidak terlihat namun dapat dirasakan. Nah, Raja Rama dan juga Raja Dasarata adalah raja yang senantiasa dirasakan ada oleh rakyat-rakyatnya. Bahkan saat Raja Rama mengasingkan diri ke hutan, saat itu Barata memerintah Ayodhya atas nama Rama. Meskipun Raja Rama tidak ada di kerajaan, namun sang raja tetap dirasakan ada oleh rakyat-rakyatnya. Pemimpin hendaknya demikian, harus senantiasa dapat dirasakan ada oleh rakyat-rakyatnya, meskipun tidak selalu bisa hadir dalam suatu pertemuan ataupun kegiatan, layaknya angin yang senantiasa mampu menelusup ke setiap ruang, tidak terlihat namun dapat dirasakan. Selanjutnya Kuwera Brata. Dewa Kuwera adalah dewa kekayaan, dan bahkan Dewa Kuwera diberi gelar bendaharanya para dewa. Nah, Raja Rama dan juga Raja Dasarata itu adalah raja yang senantiasa bijaksana dalam mempergunakan dana ataupun keuangan rakyat, sehingga rakyat-rakyatnya itu begitu makmurnya. Pemimpin begitulah hendaknya, harus senantiasa bijaksana dalam mempergunakan maupun mengatur keuangan anggota, karena bagaimanapun dana anggota merupakan dana bersama. Jadi seorang pemimpin harus senantiasa dapat mempergunakan dana dengan baik, layaknya Kuwera yang berperan sebagai dewa kekayaan yang senantiasa bijaksana dalam mempergunakan dana. Selanjutnya ada Baruna Brata. Dewa Baruna adalah dewa laut. Laut adalah simbol keluasan tanpa batas. Raja Rama dan juga Raja Dasarata adalah raja yang berwawasan luas, luas hati dan juga pandangan. Raja Dasarata paham dan tahu akan kitab-kitab suci Weda. Raja Rama pula pernah berguru pada Begawan Wiswamitra. Begitulah hendaknya seorang pemimpin, senantiasa berwawasan luas, luas hati dan juga pandangan, menampung segala aspirasi anggota tanpa terkecuali, layaknya lautan yang memiliki keluasan tanpa batas dan dapat menampung segala sesuatu dari segala penjuru. Dewan juri yang saya hormati, yang terakhir Agni Brata. Dewa Agni adalah dewa api. Api bersifat membakar dan memberikan penerangan dalam kegelapan. Dalam kisah Ramayana, Raja Rama dan juga Raja Dasarata adalah raja yang senantiasa dapat memberikan semangat kepada seluruh rakyat-rakyatnya, dan juga senantiasa dapat memberikan solusi dalam permasalahan maupun dalam kesusahan setiap rakyat-rakyatnya. Pemimpin demikian hendaknya, harus senantiasa dapat memberikan semangat, membuat semangat anggota selalu membara, membuat semangat anggota selalu berkobar, dan memberikan solusi dalam segala kesusahan maupun permasalahan anggotanya, layaknya api yang bersifat membakar dan memberikan penerangan dalam kegelapan. Dewan juri yang saya hormati, itulah 8 sifat-sifat kepemimpinan yang dibabar oleh Sri Rama kepada Wibisana yang tertuang dalam Kekawin Ramayana. Selain Sri Rama, ternyata sang ayah, Raja Dasarata, dalam Kekawin Ramayana juga dikatakan bahwa beliau adalah raja yang begitu hebatnya. Dalam Kekawin Ramayana, Sargah 1 Sloka 3, Gunamanta sang Dasarata, waruh siraring weda bakti ring dewa, tarma lupeng pitra puja, masih tasireng swagotra kabo. Dasarata adalah seorang gunawan, tahu akan kitab-kitab suci Weda dan bakti kepada dewa-dewa. Tidak pernah lupa akan pemujaan leluhurnya. Beliau mencintai keluarga dan rakyat semua. Raja Dasarata adalah ayah dari Sri Rama. Dasarata adalah raja yang begitu adil, tidak pernah pilih kasih, tidak pernah pandang bulu. Beliau juga adalah raja yang senantiasa jujur dan menepati segala janji-janjinya. Beliau lebih mementingkan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadinya. Dan Raja Dasarata bukanlah raja yang sekedar menyuruh-nyuruh semata, namun Raja Dasarata ikut langsung dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyat-rakyatnya. Begitulah hendaknya seorang pemimpin, begitulah hendaknya kepemimpinan Hindu.
Pemimpin itu harus senantiasa adil, tidak pernah pilih kasih, tidak pernah pandang bulu. Pemimpin juga harus jujur dan menepati segala janji yang telah ia ucapkan. Pemimpin juga harus senantiasa mementingkan kepentingan umum, kepentingan bersama, bukannya kepentingan pribadi. Dan pemimpin juga bukan sekedar menyuruh-nyuruh semata, namun seorang pemimpin harus ikut langsung, terjun langsung dalam mencapai tujuan bersama. Dengan bisa menerapkan ajaran Astabrata dan berpedoman pada sifat-sifat kepemimpinan para raja-raja dalam kisah Ramayana, maka para pemimpin dapat menjadi pemimpin yang baik dan dapat menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Dewan juri yang saya hormati, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Astabrata dalam kisah atau kekawin Ramayana adalah sifat-sifat para pemimpin-pemimpin dalam kisah Ramayana yang patut diterapkan dan dijadikan pedoman oleh para pemimpin-pemimpin Hindu maupun para pemimpin suatu organisasi. Dengan bisa menerapkan ajaran Astabrata dan berpedoman pada sifat-sifat kepemimpinan para raja dalam kisah Ramayana, maka Awigana-mastu, semoga para pemimpin dapat menjadi pemimpin yang baik dan dapat menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Sebelum memimpin orang banyak, alangkah baiknya kita juga dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri agar selalu menjalankan dharma. Kita tidak harus menjadi seorang Raja Rama atau Raja Dasarata. Kita tidak harus menjadi seorang raja untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Namun tentu kita dapat menjadikan Raja Rama dan juga Raja Dasarata sebagai pedoman kita agar kita dapat menjadi pemimpin yang baik, agar kita dapat menjadi pemimpin yang sesungguhnya dengan ciri khas diri kita. Dewan juri yang saya hormati, demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Dharma Wacana saya dapat menjadi manfaat bagi kita semua, dapat menjadi pedoman kita agar selalu berbuat dharma, dan tentu saja dapat menjadi pedoman kita agar dapat menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Akhir kata, saya tutup Dharma Wacana kali ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Om Santi.